Ibu, mohon maaf ya pagi-pagi begini saya sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu Yani. Ibu kan beberapa waktu lalu Ibu sudah memberikan informasi bahwa akan melaksanakan supervisi di kelas saya. Kebetulan saya mengajar kelas 5 di kelas atas. Nah, hari ini merupakan hari praobservasi ya. Saya kan sudah diberikan beberapa arahan oleh Ibu, diantaranya cara membuat RPP berdiferensiasi dan juga KSE. Nah, mohon arahannya dari Ibu. Iya Bu Yani, betul sekali. Hari ini merupakan hari untuk praobservasi yang akan saya lakukan. Nah, yang sudah Bu Yani persiapkan untuk hari ini apa saja? Nah, hari ini sesuai arahan yang sudah Ibu berikan, saya sudah membawa RPP yang sudah berdiferensiasi. Ternyata Bu, untuk membuat RPP berdiferensiasi itu memerlukan segala yang lebih ekstra gitu ya, karena itu ternyata lebih susah. Kemudian, Lama ya? iya lama, membutuhkan waktu yang lebih lama karena kita dituntut untuk terlebih dahulu mendiagnostik siswa gitu ya, berdasarkan gaya belajar, gaya sosialnya, dan lain sebagainya. Dan juga ternyata media yang saya siapkan juga jauh lebih banyak daripada pembelajaran biasanya ya. Kalau pembelajaran biasanya menggunakan satu media, ternyata ini harus menggunakan 3 media sekaligus karena berdasarkan gaya belajar anak. Dan itu sangat-sangat luar biasa ya. Gaya belajar apa yang Ibu Yani ketahui nih dari berdiferensiasi itu? Gaya belajar yang saya ketahui yaitu kan ada 3. Yang pertama audiovisual, di mana anak itu menangkap materi pelajaran dari apa yang dia dengar dan dari apa yang dia lihat. Kemudian yang kedua tipe belajar auditori, di mana mereka hanya berfokus dari apa yang mereka dengar untuk mendapatkan materi yang dipahami. Kemudian yang ketiga gaya belajar kinestetik, di mana mereka lebih menyukai keterampilan dibandingkan dengan melihat video ataupun mendengar audio ya. Ternyata mereka lebih memahami belajar itu melalui pengamatan atau eksplorasi yang mereka lakukan, seperti itu ternyata Bu. Bagus, berarti Bu Yani sudah memahami ya RPP berdiferensiasi yang sudah kita pelajari bersama ya waktu itu. Ya, alhamdulillah ya, berkat arahan Ibu yang sangat luar biasa. Sebenarnya itu keterampilan Bu Yani yang luar biasa ya. Kalau saya hanya mengarahkan saja, jadi hanya memberikan ilmu yang saya dapat di CGP Bu Yani ya. Terbaik pokoknya. Oke. Baiklah, berarti Bu Yani hari ini sudah siap kan RPP berdiferensiasi dan KSE-nya ya. Nah, coba sebelum saya observasi ke kelas, saya ada pertanyaan dulu ya buat Bu Yani. Tujuan pembelajaran seperti apa nanti yang Bu Yani harapkan dari kegiatan belajar mengajar dengan siswa? Nah, kebetulan di pembelajaran kali ini tuh di akhir semester ya, kita sedang belajar tema 9 mengenai benda-benda di sekitar kita ya, dan subtema 1 yaitu benda tunggal dan campuran. Adapun tujuan pembelajaran yang sudah saya siapkan dan saya harapkan di akhir pembelajaran yaitu siswa pada akhir pembelajaran diharapkan mampu mengidentifikasi mengenai zat tunggal ya dan zat campuran, dan begitu pun benda-benda di sekitar kita yang melalui gambar, video, serta melalui eksplorasi. Begitupun diharapkan juga siswa dapat menyajikan hasil eksplorasi mereka berdasarkan pengalaman melalui data-data yang relevan gitu ya. Dan diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari mereka gitu ya, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Bahwa tujuan pembelajaran itu harus memiliki kemanfaatan kepada peserta didik atau murid kita, karena bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu agar murid bisa bermanfaat di masyarakat, begitu ya Bu Yani. Baiklah, untuk pertanyaan kedua nih Bu Yani, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Yani apa tuh pada RPP ini? Adapun area pengembangan tujuan yang ingin saya capai yaitu diharapkan siswa lebih mandiri, lebih aktif, kemudian dapat bekerja sama, dapat mengemban tanggung jawab mereka bersama-sama ya, agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu yang saya harapkan di kelas. Baik, bagus sekali, dan berpihak kepada siswa ya Bu Yani ya. Kemudian nih terakhir nih Bu Yani nih, strategi yang dipersiapkan oleh Bu Yani agar kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan, kemudian mungkin dari segi nilai, dari segi KSE-nya juga tercapai, seperti apa tuh? Adapun strategi yang saya gunakan, yang saya tulis di dalam RPP ini yaitu menggunakan media-media yang lebih berpihak kepada siswa berdasarkan gaya belajarnya.
Itu kalau ada yang audio visual berarti dikasih video media pembelajarannya. Kemudian orang-orang yang anak-anak yang memiliki gaya belajarnya audio diberikan rekaman, kemudian teks ya untuk mereka baca. Kemudian media yang digunakan untuk anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik diberikan alat dan bahan untuk bereksplorasi sehingga diharapkan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, adapun Bu, pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik. Nah, yang kemudian untuk metode belajar yang biasanya ceramah gitu ya. Nah, nanti saya menggunakan metode diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian bereksplorasi melalui eksperimen-eksperimen ya yang nanti alat dan bahannya sudah disiapkan. Nah, ya kemudian nanti di tengah-tengah ketika anak-anak akan mengerjakan LKS, saya akan memberikan ice breaking untuk mengembalikan semangat mereka dan fokus mereka terhadap belajar. Seperti itu. Baiklah Bu Yani, kalau saya rangkum ya tadi pembicaraan dari Bu Yani bahwa nanti tujuan pembelajaran yang akan Bu Yani sampaikan dalam kegiatan belajar mengajar nanti ketika saya akan mengobservasi adalah yang pertama akan mengidentifikasi zat penyusun suatu benda, kemudian akan kegiatan menyajikan hasil eksplorasi juga, dan terutama nanti Bu Yani akan memberikan pemahaman tentang kemaknaan mereka untuk menggunakan hasil pemahaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian area pengembangan yang akan Bu Yani capai nanti adalah yang pertama siswa akan lebih mandiri, kemudian disiplin, bertanggung jawab, yang jelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bu Yani. Adapun strategi yang dipersiapkan oleh Bu Yani tadi melalui pendekatan saintifik, kemudian metode tanya jawab, diskusi dan sebagainya yang lebih bervariatif. Kemudian Bu Yani juga akan menyajikan berbagai ice breaking untuk merangsang ide-ide siswa gitu ya agar tidak jenuh gitu ya. Dan Bu Yani juga tadi sudah ada perbedaan konten mungkin ya untuk membedakan RPP biasa dengan RPP berdiferensiasi gitu ya. KSE-nya pun mungkin nanti sudah dipersiapkan ya seperti berdoa, kemudian kegiatan-kegiatan lain ya Bu Yani. Baiklah. Alhamdulillah praobservasi sekarang sudah selesai ya Bu Yani, dan alhamdulillah Bu Yani sudah siap RPP-nya. Nah, kapan nih kira-kira Bu Yani mau observasi di kelas? Gimana kalau 2 hari lagi Bu, tepatnya di hari Kamis ya, kebetulan di jam pertama itu bertepatan dengan mata pelajaran IPA. Seperti apakah mungkin bisa dikondisikan untuk hari Kamis Bu di jam pertama? Oke, hari Kamis ya. Ya. Baik, insya Allah saya bisa hari Kamis pada pukul 7.30 berarti kita bertemu ya di kelas Bu Yani ya. Baiklah, terima kasih Bu Yani untuk hari ini. Ya, sama-sama terima kasih juga Ibu atas arahannya. Baiklah, sampai bertemu nanti hari Kamis Bu Yani. Ya, sampai bertemu lagi Bu Fitri. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.